Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil daripada materi yang telah kami kumpulkan seputar manajemen logistik, yaitu kami akan mengulas seputar pengadaan barang. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Aziz, terus ada Helen, ada Nabila, dan ada juga Tania. Mohon izin, berikut adalah presentasi kami. Yang pertama, pengadaan logistik. Apa itu? Pengadaan logistik adalah kegiatan pengadaan yang mana aktivitas ini yang paling menentukan dalam rangkaian manajemen. Jika pengadaan berhasil, ini berarti telah ada barang-barang yang dimiliki oleh organisasi dan siap didistribusikan dan digunakan oleh unit-unit kerja yang membutuhkan. Ya, dalam kurung di sini dalam rangkaian manajemen logistik. Salah satu yang penting dalam pengadaan barang ini adalah masalah kualitas atau mutu suatu barang. Lalu bagaimana jika unit logistik mengadakan barang yang asal-asalan? Nah, itu tadi yang terpenting adalah kualitas. Kualitas ini yang dimaksud adalah dengan kualitas kecocokan antar produk dengan kegunaannya. Itu aja sih inti yang harus kalian ingat. Nah, fungsi di sini menurut Dwiantara dan Sumanto tahun 2004, yaitu fungsi pengadaan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhannya, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ini adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu serta sesuai dengan selera dan juga tepat waktu tentunya. Konsep pengadaan di sini yaitu pertama, segala kegiatan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan suatu yang tadinya belum ada jadi ada. Nah, kira-kira apalah itu? Yang kedua, itu pengadaan harus dianggap sebagai fungsi yang strategis dalam manajemen logistik. Yang ketiga, pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian, tetapi didasarkan atas pilihan berbagai alternatif dengan berpedoman pada prinsip alternatif, mana yang paling praktis, efisien, dan efektif tentunya. B. Cara-cara pengadaan logistik. Nah, yang pertama itu membeli. Ya, membeli merupakan cara yang pemenuhan kebutuhan logistiknya dengan jalan organisasi membayar sejumlah uang tertentu pada penjual atau supplier. Ya, umum lah ya. Yang kedua, meminjam, nggak perlu saya jelaskan. Yang ketiga itu bisa dari menyewa, merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik yang diperoleh dari pihak lain, memberikan seperti imbalan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang keempat itu membuat sendiri. Yang kelima itu menukarkan bisa. Yang keenam substitusi. Yang ketujuh pemberian ataupun hadiah. Dan yang ke-8 itu perbaikan atau rekondusi. Salah deh, rekondisi. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem pengadaan logistik. Perspektif yang tepat untuk memulai meninjau kegiatan logistik adalah dengan mendapatkan pengertian tentang kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi desain dari sistem logistik suatu perusahaan. Sebagaimana halnya perusahaan dan organisasi logistik itu harus terpadu, maka keempat bidang sistem operating
Sistem ini pun harus pula berfungsi sebagai suatu totalitas. Jika suatu perusahaan mau bertahan hidup, maka seluruh sistem haruslah berfungsi sebagai totalitas. Dilihat secara sendiri-sendiri, masing-masing sistem ini atau setiap pusat kegiatannya tidak banyak memanfaatkannya. Apabila suatu bagian tertentu memberikan sumbangan kepada total usaha, maka bagian tersebut memperoleh manfaat ekonomis. Di dalam perusahaan, sistem logistik ini sangat perlu bagi terlaksananya transaksi. Perusahaan yang menikmati efisiensi logistik akan memperoleh keuntungan dan biaya dan jasa yang sulit diganti. Perusahaan yang memiliki jaringan fasilitas terpadu, kemampuan transportasi, komunikasi, dan penanganan yang selaras dengan usaha-usaha keuangan. Keseimbangan dalam sistem logistik dan keseimbangannya dengan bagian-bagian dari perusahaan adalah perlu selalu disesuaikan. Ada 5 komponen yang bergabung untuk memenuhi sistem logistik, yaitu 1. Struktur lokasi fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih oleh suatu perusahaan adalah fundamental. Jumlah besar dan pengaturan geografis dari fasilitas yang dioperasikan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap nasabah perusahaan dan terhadap biaya logistiknya. Jaringan suatu fasilitas suatu perusahaan merupakan serangkaian lokasi kemana dan melalui mana material dan produk-produk diangkut untuk tujuan perencanaan. Fasilitas tersebut melalui pabrik, gudang, dan toko. Seleksi serangkaian lokasi yang unggul dapat memberikan banyak keuntungan yang kompetitif. 2. Yaitu transportasi. Perusahaan mempunyai 3 alternatif untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Pertama, armada peralatan swasta dapat dibeli dan disewakan. Kedua, kontrak khusus dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapatkan jasa pengangkutan. Ketiga, suatu perusahaan dapat memperoleh jasa dari suatu perusahaan transportasi berizin. 3. Pengadaan persediaan. Kebutuhan akan transportasi di antara berbagai fasilitas itu didasarkan atas kebijakan persediaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Secara teoritis, suatu perusahaan dapat saja mengadakan persediaan setiap barang yang ada dalam persediaannya. Tujuan dari integrasi persediaan ke dalam sistem logistik adalah untuk mempertahankan jumlah item yang rendah mungkin yang sesuai dengan sasaran pelayanan untuk nasabah. Keempat, komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang sering diabaikan dalam sistem logistik. Kekurangan dalam mutu informasi dapat menimbulkan banyak segala masalah. Kekurangan tersebut dapat digolongkan dalam kedua kategori besar. Pertama, informasi yang diterima mungkin tidak benar. Kedua, informasi yang mungkin kurang akurat dalam hal kebutuhan suatu nasabah tertentu. 5. Penanganan dan penyimpanan. Penanganan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubung dengan suatu aspek operasi. Ia menyangkut arus persediaan melalui dan di antara fasilitas-fasilitas yang arus tersebut yang hanya bergerak untuk menangani kebutuhan yang suatu produk atau material. Sistem pengadaan logistik meliputi 1. Sistem sentralisasi atau cara pengadaan logistik di mana kewenangan dalam pengadaan logistik bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada salah satu unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan logistik dan organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu saja. Kedua, sistem desentralisasi. Sistem pengadaan di mana kewenangan pengadaan logistik diserahkan pada masing-masing unit kerja. Ketiga, sistem campuran. Ada prinsip-prinsip pengadaan logistik, yaitu yang pertama, efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasarannya yang ditetapkan oleh perusahaan. Kedua,
efisien. Berarti diusahakan untuk menggunakan dana, daya, fasilitas, dan yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang tepat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kompetitif. Berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dengan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Keempat, transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi hasil evaluasi dapat menetapkan penyediaan barang atau jasa. Harus bersikap terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang berminat. Yang kelima, adil. Berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon penyedia barang atau jasa, yang tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dan cara atau alasan apapun. Dan yang keenam yaitu bertanggung jawab. Pengadaan barang logistik bagi organisasi atau perusahaan harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan matang. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai kerugian yang mungkin dapat ditanggungjawab oleh organisasi secara keseluruhan dan pada akhirnya justru akan mengganggu kinerja unit kerja yang ada. Mempertahankan kualitas material, memberikan material dan harga termurah dan kualitas secara servis yang dibutuhkan. Optimasi persediaan, menghindari waste dan duplikasi, mempertahankan posisi kompetitif perusahaan, tersedianya terjamin dan pembiayaan pengadaan efisien. Mencari materi baru yang memungkinkan dilakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nabila Rininta akan menjelaskan yang pertama bagian pemilihan pemasok. Pemasok merupakan pihak yang sangat penting perannya dalam proses pengadaan barang. Pengadaan barang unit logistik harus dapat membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pemasok sehingga dapat mempermudah proses pengadaan barang. Jika unit logistik harus menolak pemasok tertentu, maka penolakan itu harus dilakukan secara baik dan bijaksana sehingga tidak menyakitkan bagi pemasok tersebut. Untuk memilih pemasok mana yang akan dihubungi untuk diajak bekerja sama, maka perlu mempertimbangkan 6 hal berikut. Yang pertama adalah pertimbangan ekonomis, yang kedua pertimbangan teknis, yang ketiga sumber pembiayaan, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima pertimbangan sosial politik, dan yang keenam adalah green purchasing. Setelah menemukan pemasok yang cocok, maka persiapkan informasi-informasi sebagai bahan untuk bernegosiasi, yaitu yang pertama ada waktu penyerahan, kedua jumlah pengiriman minimum, ketiga mutu, keempat biaya pengangkutan, 5 persyaratan pembayaran, 6 koordinasi, 7 pajak dan nilai tukar, 8 kelangsungan hidup, dan 9 adalah safety. Metode pemilihan pemasok yaitu pertama ada tender atau lelang, Down ranking, ketiga ada Delphi, keempat ada the law of comparative judgment, dan yang terakhir adalah AHP atau analytical hierarchy process. Kemudian barang-barang yang berkualitas atau tidaknya dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut, yaitu kinerja, keistimewaan, keandalan, konformasi, daya tahan, kemampuan pelayanan, keindahan, dan kualitas yang dirasakan. Bagian kedua adalah metode pengadaan barang. Yang pertama adalah direct procurement atau pengadaan langsung. Pengadaan langsung merupakan metode pengadaan yang mudah dan umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tender pengadaan barang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang. Perusahaan akan memilih vendor yang sesuai dan vendor terpilih akan menjadi mitra bisnis dalam proses pengadaan. Yang ketiga ada request for proposal.
yaitu metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan permintaan formal berupa pengajuan proposal yang akan dikirimkan ke sejumlah vendor yang sesuai dengan kriteria kebutuhan. Yang keempat ada request for quotation, yaitu merupakan metode yang paling gampang dan simpel. Perusahaan tidak perlu melakukan penawaran secara resmi karena mereka hanya tinggal mengirimkan dokumen tersebut kepada vendor sesuai keinginan. Kemudian yang kelima ada vendor tunggal, yaitu metode yang terakhir ini adalah vendor tunggal, di mana ini hanya terjadi ketika hanya ada satu vendor yang mampu memenuhi kebutuhan suatu perusahaan akan barang yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu tugas dan tanggung jawab pengadaan barang. Secara umum, tugasnya adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan penatausahaan pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi dan penyelesaian sangga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan e-procurement. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran KPA dari perangkat daerah di mana pekerjaan akan dilaksanakan akan menunjuk pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk pelaksanaan barang dan jasa. Yang kedua, PPK akan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa meliputi spesifikasi teknik dan harga perkiraan. Yang ketiga, PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada unit pelayanan pengadaan barang atau jasa di bawah bidang barang atau jasa sekretariat daerah. Yang keempat, ULPBJ menetapkan satu kelompok kerja atau Pokja sebagai pelaksana pemilihan penyediaan barang dan jasa. Yang kelima, Pokja terpilih melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dari PPK dan memberikan masukan untuk revisi terkait spesifikasi teknis maupun HPS, harga perkiraan sementara. Yang keenam, Pokja terpilih melaksanakan proses pemilihan penyediaan barang atau jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik dimulai dengan pengumuman pekerja pada website LPSE. Yang ketujuh, para penyedia barang dan jasa yang tertarik pada pekerjaan yang ditawarkan dapat mendaftarkan diri dan mengunduh dokumen yang disediakan di lelang di website LPSE. Yang kemudian, para peserta lelang melakukan pendaftaran, dan dalam acara ini peserta lelang diberikan kesempatan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai klausul dan dokumen paling penting yang dibutuhkan dalam lelang ataupun spesifikasi teknis dari pekerjaan. Yang kesembilan, setelah masa pemasukan penawaran berakhir, dilakukan pembukaan penawaran secara online dan real time. Peserta lelang dapat melihat harga penawaran setiap peserta lelang lainnya. Yang ke-10, evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi akan dilakukan kepada peserta lelang dengan penawaran yang terendah. Yang ke-11, peserta lelang yang dapat membuktikan kualifikasinya akan ditetapkan sebagai pemenang dalam acara lelang tersebut. Penetapan ini dicantumkan dalam berita acara hasil lelang yang dibuat dan dilaporkan oleh Pokja kepada bidang Barjas, barang dan jasa. Yang ke-12, dilakukan pengumuman mengenai pemenang lelang yang ditetapkan untuk kemudian diberikan masa sanggahan bagi peserta lain bila ada. Yang ke-13, apakah tidak ada sanggahan, maka penetapan pemenang lelang selanjutnya akan ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa tersebut. Yang ke-14, PPK menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Yang kemudian terakhir, penyedia barang dan jasa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. Sekian dari presentasi kami, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih.